Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Tommy Andrian. Kali ini saya akan membahas terkait Labor Controlling and Accounting for Cost, di mana referensi buku yang saya gunakan itu berasal dari Carter Cost Accounting. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan dapat memahami bahwa betapa pentingnya productivity dan productivity tersebut dikaitkan dengan labor cost. Nah, jadi berbicara dengan labor cost atau biaya tenaga kerja, jadi sebuah efisiensi produksi dari sebuah departemen produksi itu berdasarkan dari kemampuan dari si pekerjanya. Kenapa? Karena si pekerjanya itulah yang mengkonvert, artinya mengkonversi mulai dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Nah, tentunya kalau pekerja tersebut semakin memiliki keahlian atau kemampuan yang semakin mahir begitu ya, tentunya itu dapat menekan biaya-biaya akan terjadinya cacat produksi seperti munculnya biaya kegagalan internal, kegagalan eksternal begitu. Jika pekerjanya sudah lebih terlatih, itu akan menjadi dapat diminimalisir seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara dengan proses produksi gitu ya, manufacturing cost, salah satu komponennya adalah biaya direct labor gitu ya. Di mana direct labor sendiri itu artinya direct labor cost itu artinya biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung muncul akibat adanya pekerja tersebut berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, sebagai contoh yang ada di sini adalah pembayaran upah atas pekerja yang perakitan suatu mobil begitu ya, sehingga dia memang berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, berbeda cerita dengan indirect labor cost. Nah, indirect labor cost ini masuk dalam kategori manufacturing overhead, di mana sesuai dengan namanya, ini artinya biaya tenaga kerja tidak langsung. Artinya apa? Tenaga kerja tersebut tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, sehingga kalau di sini kita lihat contohnya adalah seperti upah yang dibayarkan untuk penjaga toko, kemudian untuk mandor, timekeepers gitu ya, kemudian salary dari accountant itu kan dia tidak berhubungan secara langsung dengan proses produksinya. Nah, di sini ada beberapa pengukuran akan productivity gitu ya, yang dapat dikaitkan dengan tenaga kerja. Di antaranya di sini kita bisa lihat dari physical output, jadi output fisik per jam kerjanya. Kemudian kita juga bisa berdasarkan dari rating atau peringkat kinerja atau performance rating itu sendiri. Kemudian kita juga bisa ukur dari normal time, di mana normal time ini adalah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaannya ketika bekerja dengan kecepatan normal. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat dari standard time, di mana ini artinya kelonggaran yang ditambahkan ke waktu pribadi, di mana ada waktu istirahat, kemudian adanya kelelahan, dan juga penundaan karena waktu henti mesin dan juga kekurangan bahan itu bisa saja terjadi kayak gitu. Kemudian kita juga bisa melihat dari productivity efficiency ratio, di mana ini akan mengukur keluaran individu dibandingkan dengan standar kinerjanya. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.